Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 10 dari AP1 sampai AP10. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Itu intinya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaturkan panganjaliman. Om Swastiastu. Kalian mungkin masih ingat minggu yang lalu tentang sistem politik Indonesia. Mungkin saya akan lihat dulu. Kita sambil jalan kita ulangi lagi karena kita melanjutkan minggu yang lalu lagi sedikit. Kita ulang lagi tentang pengertian sistem politik Indonesia. Masih ingat ya bahwa sistem politik Indonesia itu berbeda dengan sistem politik negara lain ya. Karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Tentu sistem politik kita menyesuaikan kepada ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila kan intinya itu. Nah, di dalam sistem politik tentu kita berdasarkan pada dasar negara. Dasar negara kita Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu, maka sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila. Itu inti daripada materi yang Pak berikan di bab 5. Minggu yang lalu sudah, karena suaranya tidak bagus kemarin ya. Kalian tidak mendengarkan karena apa? Karena kesalahan teknis ini. Nah, sambil kita mengingat kembali bahwa pengertian sistem politik itu merupakan perwujudan cita-cita bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Faktor yang mempengaruhi antara lain, masih ingat ya, faktor lingkungan, sosial budaya, dan faktor ekonomi. Itu yang mempengaruhi. Jadi sistem politik merupakan roh bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Apabila atau jika sistem politiknya rusak, maka roda pemerintahan tidak akan bisa berjalan normal. Sistem politik ini sangat berpengaruh. Kalau terjadi chaos misalnya, ya, jadi sistem politik kita ada antara pemerintahan yang berkuasa, ya, yang konservatif dengan oposisi itu, maka terjadi kerusakan di dalam perjalanan roda pemerintahan. Nah, ini masih ingat lagi, di dalam sistem politik itu ada disebut dengan suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini ya pelan-pelan karena apa? Karena bayangan kita ini serius gitu ya. Karena apa? Kalau orang tidak hobi berpolitik itu politik dinyatakan kotor. Padahal politik sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan gitu ya. Politik itu ilmu pengetahuan, seni untuk memperoleh kedudukan, memperoleh kekuasaan, memutuskan kebijakan, gitu ya. Jadi sesungguhnya kekuasaan itu adalah politik yang ada di dalam kelompok masyarakat. Sebenarnya di dalam keluarga pun ada politik gitu ya. Karena di sanalah bagaimana membangun keluarga yang yang baik, yang damai. Nah, itulah politik di dalam keluarga, bagaimana politik di dalam masyarakat. Nah, maka dapat dibagi dua di dalam negara. Suprastruktur artinya bangunan politik atas. Jadi ada yang berkuasa.
Jadi yang berkuasa elit politik sekarang adalah partainya, misalnya PDI Perjuangan. Ketua partainya tahu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu yang berkuasa, maka presidennya, Presiden Jokowi itu dicalonkan oleh berbagai partai politik. Nah, siapa yang menjabat dan siapa yang dapat suara terbanyak pemilu kemarin, dia menjadi suprastruktur politik. Dia menguasai jabatan-jabatan politik. Ya. Nah, kalau di daerah juga sama. Ada pergolakan antara partai politik. Nah, yang menang akan berkuasa, yang kalah itu namanya partai oposisi. Ya, dia akan berjuang untuk 5 tahun ke depan. Nah, kehidupan politik pemerintah, jadi siapa yang berkuasa, maka pemerintahan dipegang oleh yang berkuasa. Nah, kalau infrastruktur politik, kebalikannya, masyarakat di sana. Infrastruktur politik, bagaimana masyarakat memastikan bahwa pemerintah menjalankan aturan dan perundang-undangan sesuai dengan keinginan rakyat. Karena dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyatlah yang berkuasa. Jadi menurut Abraham Lincoln kan, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi dipilih oleh rakyat, kemudian untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Itulah yang disebut dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Suasana kehidupan politik di masyarakat itu termasuk infrastruktur politik yang nantinya dapat mempengaruhi tugas-tugas pemerintahan. Ada politik yang menekan, ada mengontrol seperti pers misalnya, media cetak maupun elektronik, itu infrastruktur politik. Nanti kalian harus dapat menjelaskan yang mana suprastruktur politik, yang mana infrastruktur politik. Itu ya, karena ini kan baru ini. Kalau di SMP nggak dapat. Ya. Jadi gampang saja sebenarnya. Suprastruktur politik berarti politik atas yang berkuasa. Infrastruktur politik berarti kelompok masyarakat yang tidak memiliki jabatan pegangan atau kekuasaan, namun dia memiliki kekuatan secara merakyat. Apa itu? Kelompok organisasi, ikatan dalam masyarakat, atau kelompok yang menamakan dirinya Komite Penyelamatan Indonesia misalnya, kami gitu. Dan pers juga di sini termasuk. Jadi masyarakat boleh mengkritik sepanjang tidak melanggar konstitusi atau aturan. Nah, kemudian minggu lalu juga sudah saya jelaskan fungsi output suprastruktur dan unsur atau komponen infrastruktur politik. Nah, di dalam pemerintahan yang diambil oleh sebagai pimpinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu adalah pengambilan keputusan atau decision rule making. Bagaimana mengambil keputusan di saat pandemi? Bagaimana mengambil keputusan mengesahkan undang-undang cipta kerja? Kan itu poinnya. Kemudian bagaimana melaksanakan setelah ada undang-undang? Itulah tugas pemerintah. Nah, kemudian pengawasan pelaksanaan itu baik oleh legislatif maupun nanti diadili oleh yudikatif. Itu fungsi output suprastruktur politik. Karena dia yang berkuasa, maka diawasi. Karena menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Nah, di satu sisi, komponen infrastruktur politik itu adalah partai politik. Partai politik yang berkuasa tentu dia merapat ke pemerintah. Nah, sekarang misalnya contohnya. Partai yang berkuasa bergabung sekarang adalah Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PKB, kemudian Partai Hanura. Nah, yang di luar pemerintahan yang tidak ada pengurus partai yang menjadi menteri tentu namanya oposisi. Adalah Partai PKS.
Kemudian ada lagi satu partai, kalau Partai Gerindra sudah bergabung, walaupun pada saat Pilpres Prabowo berkompetisi dengan Pak Jokowi. Begitu Prabowo kalah, ditarik oleh Pak Jokowi, akhirnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Artinya oposisi sudah nyambung ke partai yang berkuasa. Nah, tentu masyarakat tentu harus bisa mengontrol dengan cara mengkritisi lewat media komunikasi dan politik. Kemudian tokoh politik itu komponen infrastrukturnya. Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan, fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan. Nah, sekarang baru dilanjutkan dengan perbedaan sistem politik di berbagai negara. Nah, kalau di berbagai negara mungkin sistemnya berbeda, ideologinya berbeda, gitu ya. Tentu cara pemerintahannya berbeda, tidak sama. Misalnya Malaysia, dia memerintah Perdana Menteri, jelas sistemnya parlementer. Kalau di Amerika, yang baru kemarin ada pemilihan presiden antara presiden petahana Donald Trump melawan Joe Biden. Yang kemarin dimenangkan suara terbanyak adalah Joe Biden. Nah, itu sistem presidensial namun berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia gitu. Karena di sana adalah ada negara-negara bagian. Kalau di kita kan pemerintah daerah. Jadi sistem berbeda. Nah, kita lihat sekarang pengertian sistem politik secara umum dulu ya. Apa itu politik? Nah, kemarin anak-anak harus paham. Politik itu kalau di awam di masyarakat, ya dianggap pada saat pemilu itu politik, pada saat orang demonstrasi itu politik, kan gitu ya, yang dilihat nyata. Nah, di dalam materi ini, istilah politik itu sebenarnya berasal dari Yunani, yaitu dari kata polis. Itu awal pertama munculnya istilah politics. Polis yang artinya negara kota. Kalau ada polis, kalau kita masuk asuransi namanya polis juga, itu polis asuransi, beda gitu ya. Ini di bahasa Yunani itu politik itu polis yang artinya negara kota. Mungkin soal-soal nanti berhubungan dengan ini juga. Jadi pengertian secara etimologi yaitu politik itu kekuasaan. Seperti yang Pak bilang tadi, kekuasaan. Siapa yang berkuasa memimpin negara, maka dia punya legitimasi. Itu ya. Kemudian policy atau kebijakan. Tentu yang berkuasa yang akan memberikan kebijakan, memberikan peraturan gitu. Dan policy atau politik atau politi, masyarakat politik. Ya, kita sebagai manusia di samping sebagai makhluk individu, kemudian makhluk sosial, nah berkembanglah menjadi kita sebagai makhluk politik, gitu ya. Makhluk politik. Kita berkembang. Kalau individu ya secara individu lahir hidup sebagai ciptaan Tuhan, punya hak yang disebut hak asasi manusia gitu. Nah, maka ada hak di bidang politik. Maka kita masuk ke masyarakat politik sebagai makhluk politik. Secara umum politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Jadi proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Itulah disebut dengan politik secara umum. Suatu kesatuan, nah kalau sistem itu adalah satu kesatuan yang mana unsur atau elemennya saling mengait, saling berhubungan, dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka sistem digabungkan dengan politik, maka sistem politik itu bagaimana unsur-unsur elemen pemerintahan negara yang berkuasa mampu untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat yang memilihnya. Ya,
Itu sebenarnya yang disebut dengan sistem politik. Maka secara umum sistem politik itu baik sekali karena tujuannya apa? Mensejahterakan seluruh rakyat dalam satu negara. Nah, kemudian sistem politik di Indonesia. Nah, fokus sekarang ke negara kita, negara NKRI, bahwa sistem politik kita berasaskan pada prinsipnya adalah nilai, kemudian budaya, adat istiadat, kemudian bagaimana menghargai pendapat orang, gitu ya. Maka dipilihlah demokrasi sesuai dengan Pancasila alinea ke berapa? Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sanalah diambil, maka kita menjalankan negara demokrasi Pancasila. Dalam berbagai kegiatan negara Indonesia itu berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Nah, sistem politik itu akan berjalan apabila seluruh lembaga negara yang dipimpin oleh seorang presiden, kalau sekarang itu bagaimana Presiden Jokowi, walaupun rapat itu tidak bisa secara virtual, tidak bisa ketemu tatap muka, berarti kita kan juga belum boleh tatap muka. Nah, beliau menyarankan dalam rapat kabinet terbatas itu bahwa seluruh elemen bangsa, elemen negara harus seluruhnya mengendalikan pandemi yang terjadi. Nah, itulah salah satu kebijakan yang menyusun kebijakan, kemudian mengambil keputusan. Apakah vaksin dari negara Cina dipakai atau dari Amerika, itu keputusan yang sulit untuk diambil. Apakah sudah sesuai dengan lingkungan situasi atau orang Indonesia? Kalau di sana bisa vaksinnya diterima dengan baik, apakah di Indonesia terima? Itu namanya presiden akan memberikan satu kebijakan dengan hati-hati tentunya. Karena ini menyangkut kebijakan demi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini sistem politik Indonesia. Apa itu sistem politik Indonesia? Jadi kita membuka wawasan kita bahwa kita anak-anak sudah mulai belajar tentang politik yang ada di Indonesia. Kalau kemarin pernah kejadiannya waktu mahasiswa demonstrasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang demonstrasi banyak ternyata adalah anak-anak milenial seusia kalian. Bahkan ada SMP katanya. Dan setelah ditanya, dia tidak tahu apa-apa, hanya mengikuti lewat WA atau WhatsApp dari kakak-kakaknya mahasiswa. Padahal dia tidak paham sesungguhnya demonstrasi itu untuk apa gitu. Mungkin dia bosan di rumah tanpa meminta izin sama orang tua, tiba-tiba ngumpul, tiba-tiba melakukan anarkis. Ada juga yang beramai-ramai nggak karuan tujuan, maka diamankanlah oleh pihak kepolisian. Akhirnya ratusan anak milenial ditangkap. Nah, walaupun demikian karena dia tidak tahu, dan kalau dia tidak kriminal hanya ngumpul-ngumpul saja, maka dikembalikanlah kepada orang tua. Karena dia belum paham tentang politik Indonesia gitu. Apa yang dibicarakan, apa yang dibahas. Nah, kalau di mahasiswa kan sudah. Karena dia adalah sebagai generasi berikutnya. Anak-anak milenial juga harus memahami dari sekarang. Makanya di PPKN kelas 10 sekarang sudah diajarkan secara umum itu. Maka pelan-pelan saya ajarkan bahwa politik itu adalah untuk tujuan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Bukan politik yang adu domba. Politik itu kan macam-macam. Kalau dikaitkan politik adu domba ya nggak baik. Jadi penjajah jadinya. Ya, kalau politiknya kotor, sebenarnya politik itu adalah ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah, sistem politik demokrasi Pancasila lebih-lebih lagi adalah
satu sistem elemen yang memaparkan tentang sikap demokrasi setiap warga negara. Jadi paham demokrasi berdasarkan kerakyatan, itu ingat, yang dijiwai dan diintegrasikan. Artinya diintegrasikan itu yang dimaksudlah dijelaskan, disatukan gitu ya, diintegrasikan, diseimbangkan dengan sila-sila lainnya. Jadi sila keempat itu adalah menjiwai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penggunaan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab. Anak-anak boleh demonstrasi? Boleh. Sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, mengganggu orang lain. Gitu. Karena hak berdemokrasi itu diakui dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Hak untuk berbicara di depan umum. Ada Undang-Undang 9 tahun 1998. Itu jelas. Nah, yang tidak boleh adalah anarkis, destruktif, melakukan pembakaran misalnya dalam demonstrasi, membakar fasilitas umum. Seperti kemarin di Jakarta demonstrasi membakar Transjakarta, itu kan nggak boleh. Jadi fasilitas umum dirugikan, itu milik rakyat. Itu maksudnya. Nah, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di samping juga harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita buat, kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak apapun anak perbuat setiap hari. Makanya kita setiap hari melakukan sembahyang, melakukan doa sebelum mulai kegiatan. Untuk apa? Karena manusia selalu berbuat dosa, maka mohon pengampunan. Itu maknanya. Kemudian harus menjamin dan mempersatukan bangsa. Nah, itu inti demokrasi Pancasila, mempersatukan bangsa, harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya agak panjang juga. Saya ulangi sekali lagi, sistem demokrasi, apa yang maksud sistem demokrasi Pancasila? Kalimatnya boleh aja, yang penting intinya, kan gitu ya. Yaitu suatu paham demokrasi. Nah, jadi sistem demokrasi intinya paham demokrasi berdasarkan kerakyatan, dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Jadi sila lainnya, sila 1, 2, 3. Karena demokrasi kan sila keempat. Kemudian menjiwai sila kelima, dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3. Karena urutannya ke sila keempat. Kemudian penggunaan hak-hak demokrasi harus disertai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini penting. Karena kita bersyukur, kita merdeka aja di alinea ketiga ya. Berkat Allah atau berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita mendapatkan kemerdekaan, bebas dari penjajahan. Nah, itulah, maka dari itu karena kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara yang beragama, maka dari itu apapun perbuatan kita dalam menjunjung tinggi hak-hak demokrasi, maka rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Harkat sebagai manusia dan sebagai warga negara. Menjamin mempersatukan bangsa serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mungkin pelan-pelan dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan sistem politik itu apa, anak-anak bisa menjawab. Apa sistem politik Indonesia? Sistem demokrasi Pancasila. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang ini baru dilanjutkan lagi karena masih ini dalam bab 5 ini agak panjang ya. Seni-seni pokok pada sistem politik demokrasi. Apa seni-seni pokok? Jadi apa dasar pokok daripada sistem politik demokrasi Indonesia? Pertama, ide kedaulatan rakyat.
Jadi ide kedaulatan itu muncul, apakah kedaulatannya ada di tangan negara, itu teori kedaulatan negara. Apakah idenya ada di kedaulatan kedaulatan Tuhan? Teorinya kan dari kedaulatan, masih ingat? Sudah diajarkan juga di SMP, karena Pak juga mengajar di SMP, jadi tahu gitu ya. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan raja, dan teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, kita di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya. Itu yang dimaksud nomor 1, kedaulatan rakyat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang B, negara berdasarkan atas hukum. Jadi sendi-sendi demokrasi harus berdasarkan pada atas hukum. Pemerintah, presiden, siapapun pejabat tidak boleh melaksanakan tugas atau berbuat tanpa berdasarkan atas hukum. Nanti akan kena sanksi hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi denda, baik secara etika maupun secara moral. Ya. Nah, kemudian nomor berikutnya, nomor C, sendi yang nomor C adalah bentuk republik. Negara kita berbentuk republik, dibagi dalam provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita prinsipnya otonomi daerah. Kemudian yang D, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita apa namanya? Undang-undang dasar 1945. Jadi pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kemudian yang E, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan harus bertanggung jawab apa yang sudah dikerjakan. Harus bertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam lembaga resminya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR dalam sidang paripurna. Sedang DPR adalah mitra kerja dari Presiden, karena dia sejajar dalam bentuk lembaga negara. Kemudian yang berikutnya adalah sistem perwakilan. Nah, sistem perwakilan artinya masyarakat masuk partai politik atau partisipasi masyarakat tentu dalam rangka memilih perwakilannya, siapa yang akan mewakili rakyat di bidang sosial budaya, misalnya. Siapa yang mewakili rakyat di bidang pendidikan, di bidang pertahanan, itu semuanya harus masuk ke sistem perwakilan. Itu sendi-sendinya. Terakhir, sistem pemerintahan presidensial. Nah, kita menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Itu sistem presidensial. Kalau pemerintahan parlementer tentu ada 2 orang, yaitu satu sebagai kepala negara, yang satu lagi diangkat Perdana Menteri. Itu tergantung pada sistem negara masing-masing. Nah, kemudian sistem politik di berbagai negara. Sistem politik di berbagai negara itu ada 1, 2, 3. Sistem politik liberalisme, sistem politik komunisme, sistem politik fasisme. Nah, masing-masing bisa Pak jelaskan bahwa di seluruh dunia hampir semua sistem politik ini ada negara yang menganutnya, ya. Kalau di Amerika Eropa itu sistem politik liberalisme namanya, ya.
Jadi mengutamakan individu, hak individu paling dihargai di sana. Di sana tidak ada namanya menteri agama. Urusan agama diserahkan kepada rakyat masing-masing. Itu liberalisme itu kebebasan yang yang diberikan kepada individu. Jadi kebebasan individunya tinggi. Kemudian sistem politik komunisme sangat berbeda, bertolak belakang dengan liberalisme. Kalau liberalisme kebebasan, kalau komunisme diatur semuanya oleh partai yang berkuasa, oleh pemerintah yang berkuasa. Apa kata orang berkuasa, partai itu di komunisme seperti di Cina atau Korea Utara itu komunisme masih. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada benda yang dia lihat. Maka maju juga gitu. Karena di sana memang komunisme yang dianut. Tapi di Indonesia ya tentu tidak sesuai. Itu supaya dipahami. Bahwa komunisme itu masih ada. Sistem politik komunisme ada. Di mana rakyat tidak boleh kritis, tidak boleh berkutik gitu. Jadi apa kata pemimpin harus dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya sistem politik fasisme. Kalau fasisme, apa itu fasisme? Fasisme adalah paham pemerintahan, sistem pemerintahan yang otoritarisme, otoritas. Jadi pemerintahan yang kuat. Jadi kekuasaan pemerintah absolut itu kuat sekali. Tidak ada terkecuali, rakyat tidak boleh mengusulkan apa-apa. Semuanya datang dari negara. Pekerjaan dicarikan oleh negara. Semua ditanggung oleh negara. Karena demokrasi hak-hak individu itu memang diabaikan. Beda dengan liberalisme. Nah, fasisme itulah paham otoriter. Ya. Jadi kita hidup dalam otoriter artinya apa kata pemimpin harus diikuti. Salah pun diikuti kan begitu. Nah, itu ada juga negara yang menganut sistem politik fasisme namanya ya. Kalau di kita berbeda, sistem politik demokrasi Pancasila. Itu bedanya ya, supaya jelas. Nah, sekarang peran masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Dalam masyarakat, sistem politik kita harus dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk anak-anak sekarang. Kalau anak-anak tidak serius belajar tentang politik di politik negara di dalam masyarakat, maka peranan kalian serba ikut-ikutan jadinya gitu ya. Apa itu peranan politik masyarakat? Pertama, bentuk-bentuk partisipasi politik. Seperti apa bentuk-bentuk partisipasi politik? Ini dalam bentuk kegiatan politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi politik secara konvensional, contohnya diskusi politik. Nah, kalau di mahasiswa, anak-anak juga nanti kalau sudah tatap muka, mungkin saya akan ajarkan bagaimana berdiskusi antara kelompok A, B, C, D. Dibagi kelompok 4 atau 5 kelompok, anak-anak berdiskusi, di sanalah akan dinilai ya tentang diskusi politik. Bergabung dengan dalam organisasi kemasyarakatan. Itu namanya konvensional. Kemudian yang B, partisipasi politik secara non-konvensional. Misalnya demonstrasi, itu namanya politik non-konvensional ya. Demonstrasi, pembangkangan, tanpa ada kekerasan. Kalau kekerasan ya kriminal, tentu akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Semacam sepanjang kalian tidak melakukan kekerasan, pembangkangan itu masih dibolehkan dalam negara demokrasi. Itu ya, pembangkangan tanpa ada kekerasan. Dan bahkan ada yang mogok makan. Itu namanya non-konvensional. Sering juga terjadi mahasiswa 5 orang pasang tenda mogok makan. Sebenarnya kalau pikir-pikir secara logika, mogok makan yang lapar, yang rugi, yang sakit kan dia sendiri. Nah, agar apa? Agar dapat perhatian dari penguasa, itu intinya. Kan demokrasi kan boleh-boleh saja, sepanjang tidak mengganggu orang lain.
Itu ya. Bentuk partisipasi masyarakat itu macam-macam. Dan itu dibolehkan dalam demokrasi. Nah, sekarang terakhir mungkin ini peran serta dalam sistem politik. Bagaimana peran serta warga negara masyarakat dalam politik? Bagaimana menciptakan masyarakat politik yang kritis, partisipatif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Agar politik kita kondusif, damai, maka yang harus dilakukan oleh masyarakat kita secara menyeluruh adalah meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Contoh, kebijakan pemerintah sekarang kan ada 3M, mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Ya, pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kan itu adalah program pemerintah, keputusan pemerintah untuk mengendalikan pandemi. Maka dari itu masyarakat harus merespon. Ya, seluruh masyarakat kalau ingin virus ini hilang atau dikendalikan, maka kebijakan pemerintah ini harus didukung. Nah, meningkatkan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Itu salah satu kebijakan namanya ya. Yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan warga negara dari wabah pandemi penyakit yang sudah sangat lama gitu. Mudah-mudahan vaksin segera bisa diuji klinis, kemudian bisa divaksin kepada seluruh warga negara, maka kita ekonomi bisa berjalan dengan baik kembali. Itu maksudnya. Mari kita merespon terhadap kebijakan pemerintah. Itu salah satu ciri partisipasi masyarakat yang kondusif. Ya. Kemudian yang B, adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik. Kan ada yang mendukung, ada yang menolak. Seperti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu, sebagian mendukung, sebagian menolak. Jadi tidak mungkin apa yang dibuat oleh pemerintah itu 100% didukung rakyat. Itu pasti ada pro kontra. Namun demikian, diambil kebijaksanaannya. Mana yang manfaatnya lebih besar dari moderatnya kan gitu. Biasanya pejabatnya ngomong seperti itu. Jadi partisipasi rakyat itu dalam mendukung atau menolak itu suatu kebijakan politik. Itu peran serta masyarakat dalam sistem politik. Kalau kita apatis misalnya, apa orang pemerintah yang penting kita makan. Jadi kita a priori terhadap politik yang ada gitu. Kita diwajibkan karena kita juga makhluk politik gitu ya, masyarakat politik harus tahu kebijakan pemerintah kalau ini baik ya kita dukung. Kalau menurut Anda kurang baik ya dikritisi lewat jalur-jalur yang benar. Ya. Termasuk demonstrasi pun boleh sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum kan begitu. Bukan tidak boleh, itu hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Kemudian yang C, meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik. Ya, misalnya membentuk organisasi partai politik, sekarang kan masih tumbuh partai politik baru. Kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian kelompok-kelompok penekan. Kelompok-kelompok penekan maksudnya seperti kami, kami untuk menyelamatkan Indonesia ya, itu ada semacam kelompok penekan yang baru. Nanti ada tokoh-tokohnya yang muncul. Kalau dia dapat dukungan, berarti dia mampu menekan kebijakan pemerintah. Sekarang kan sudah meningkat partisipasi rakyat. Ya, di Bali aja terjadi pro kontra masalah di medsos ada kejadian begini. Nah, menurut saya partisipasi politik anak-anak harus ditingkatkan mulai sekarang. Harus belajar tentang peran serta, apa peran serta anak-anak dalam hal politik misalnya. Harusnya anak harus tahu, partisipasi politik itu harus dilaksanakan, masyarakat harus meresponnya dengan baik. Itu ya. Nah, oleh karena itulah, maka di dalam proses politik negara itu seluruh warga negara harus paham. Ya. Jangan lagi ada
bayangan bahwa kok kita belajar ilmu politik gitu. Karena ilmu politik itu adalah menyangkut kekuasaan negara. Jadi negara yang mengatur kehidupan rakyat seluruhnya. Nah, itu peran serta dalam sistem politik. Nah, sekarang contoh peran serta warga negara dalam politik di Indonesia. Nah, contoh yang nyata. Bagaimana caranya? Satu, dalam menyalurkan aspirasi secara sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya aspirasi 5 tahun sekali kan, kalau yang sudah memilih, kalau anak-anak sudah punya KTP nanti umur 17 tahun, kemudian ada pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan bupati kepala daerah, tentu anak-anak wajib ikut ya, karena itu menyangkut menyalurkan aspirasi siapa yang saya pilih. Kinerjanya seperti apa, orangnya seperti apa. Anak bebas memilih tanpa ada tekanan. Sudah ada sesuai aturan. Itu contoh peran serta yang bagi yang sudah memilih. Yang belum punya hak pilih bagaimana? Kita harus memberikan menjaga perdamaian, menjaga lingkungan kita masing-masing itu agar tidak terjadi konflik antara pilihan A dan pilihan B. Begitu ada kampanye tidak ada lagi bentrokan. Tidak ada lagi tawuran antar pelajar misalnya. Itu kan termasuk kurang penyaluran aspirasi. Kemudian nomor 2, ikut menyukseskan pemilu. Ya, walaupun anak-anak belum memilih, tapi ikut menyukseskan pemilu. Orang tua memilih, kalau tidak mengerti ya diberikan informasi. Karena kalian sudah mulai mendapatkan informasi tentang siapa presidennya, siapa tokoh yang harus dipilih gitu ya. Boleh memberikan informasi. Nah, yang punya hak pilih hanya dia saja yang boleh datang ke TPS, tempat pemungutan suara. Ikut menyukseskan pemilu, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun wali kota. Kemudian ketiga, selalu menjaga kondisi yang tetap kondusif. Kondusif artinya tetap damai, tetap aman, tetap bisa berjalan lancar. Terakhir, mau menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Maksudnya apa? Siapapun yang menang suara terbanyak, jangan merasa ada kejanggalan gitu ya. Biasanya yang kalah biasanya tidak mau. Atau ada jalur hukum untuk menggugat. Tetapi tidak boleh semena-mena. Tidak boleh menyerang kelompok yang menang gitu ya. Dan ini terjadi. Di Amerika aja kemarin Donald Trump itu dinyatakan suaranya kurang, kalah, pendukungnya apa? Ribut, anarkis, merusak. Itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Siapapun pemimpinnya, setelah dia menjadi presiden, tentu presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah contoh peran serta dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem politik. Itu pelan-pelan belajarnya tentang sistem politik. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Untuk di bab 5 minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau karena waktu juga sudah lewat, maka saya pikir ada yang bertanya, silakan. Ya, sekian saja dari saya karena waktunya sudah habis. Jadi saya simpulkan bahwa peran serta masyarakat di dalam politik itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa dukungan rakyat, tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi pandemi, pemerintah aja uangnya habis, pandeminya masih kan gitu ya. Jadi tidak ada artinya pemerintah itu apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun negara kita, membangun ekonomi kita, kemudian pariwisata bisa berjalan lancar, maka anak-anak setelah tamat ini dapat kerja. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun pertemuan kita sedikit.
Nanti kalau di tatap muka di dalam kelas mungkin ya lebih lebih aware, kita bisa bicarakan, bisa bertanya, bisa. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.